Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai studi pendahuluan dalam penelitian. Apa sih tujuan dari studi pendahuluan? Tujuannya untuk mengetahui ya, apakah penelitian yang dilakukan ini sudah dilakukan oleh orang lain atau tidak. Sehingga penelitian ini jangan sampai gitu penelitian ini tuh tidak ada gunanya lagi untuk diteliti. Jadi kita untuk memastikan nantinya kan kalau misalkan belum pernah dilakukan oleh orang lain berarti kemanfaatan dari penelitian yang akan kita lakukan itu akan lebih baik. Yang kedua, studi pendahuluan ini bertujuan untuk memperkuat atau mempertajam landasan teori yang dikemukakan oleh si peneliti. Jadi dari studi pendahuluan kita nanti kan dapat informasi untuk menguatkan landasan teori. Kalau di kita itu istilahnya ya latar belakangnya itu jadi semakin kuat ketika studi pendahuluan yang kita lakukan itu sudah baik. Jadi bisa kita rinci manfaat dari studi pendahuluan itu yang pertama memperjelas masalah apa sih yang akan kita angkat atau topik apa yang akan kita bahas dalam penelitian tersebut. Yang kedua, menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian tersebut. Jadi kalau kita udah ngecek orang lain udah melakukan apa saja sih, nah dari situ kita bisa simpulkan kira-kira penelitian yang akan kita lakukan tuh bisa dikerjakan atau tidak. Dan yang ketiga, mengetahui apa yang sudah dihasilkan orang lain ya. Nah, dari yang orang lain sudah hasilkan, misalkan orang udah mengerjakan penelitian nih tentang formula. Oh, orang udah sampai misalkan mengerjakan formulasi tablet effervescent dari suatu ekstrak gitu ya. Berarti kan kita nggak mungkin mengerjakan misalkan dalam bentuk tablet yang lebih sederhana, misalkan tablet biasa. Atau orang udah melakukan seperti yang sudah saya jelaskan, udah melakukan uji aktivitas farmakologi yang udah pakai hewan. Berarti kan suatu kemunduran ketika kita melakukan uji aktivitas farmakologinya pakai uji in vitro, misalkan seperti itu. Nah, menurut Winarno, tujuan dari studi pendahuluan adalah yang pertama mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti, terus yang kedua tahu di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh. Kalau kita nanti kan searching mungkin lebih banyak lewat jurnal ya. Bisa juga lihat dari karya tulis sebelumnya atau penelitian sebelumnya, baik yang dikerjakan oleh kakak tingkat kalian atau mungkin dari mahasiswa lain dari universitas lain. Yang ketiga, tahu bagaimana cara memperoleh data atau informasi. Ingat ya, kalau yang jadi sumber penelitian itu hanya boleh dari jurnal ilmiah dan buku. Buku itu pun buku textbook. Jadi jangan sampai kalian ngambil pustaka itu dari blog gitu ya, dari tulisan-tulisan yang nggak jelas. Pokoknya harus dari sumber ilmiah ya, jurnal dan buku textbook. Dan yang keempat, dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis. Ya, nanti dari studi pendahuluan, kalian bisa menentukan metode penelitian apa sih yang paling bagus untuk sampel kalian. Ya. Ingat prinsip dalam penelitian itu kita mencari metode yang terbaik. Jadi nggak ada metode itu yang sempurna dalam penelitian. Metode yang terbaik itu apa sih untuk sampel yang cocok dengan karakteristik sampel yang akan kita pakai. Ya. Contohnya kan misalkan kita punya ekstrak gitu. Terus mau dibikin tablet, kira-kira metode pencetakannya seperti apa? Kempak langsung kah, granulasi basah kah, atau granulasi kering? Nah, di situ kan kita analisis. Ketika kita melakukan studi pendahuluan, kita tahu karakteristik si ekstraknya, misalkan oh karakteristiknya seperti ini, sifat alirnya seperti ini, terus dia tahan terhadap kelembaban tinggi enggak gitu kan, tahan terhadap panas atau tidak. Nah dari situ kita bisa menganalisis gitu, kira-kira metode pencetakan tabletnya itu yang terbaik itu seperti apa ya untuk menghasilkan produk terbaik. Nah, yang kelima, tahu bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasil ya. Jadi dari studi pendahuluan gitu, ibaratnya dari studi pendahuluan kita udah bisa
memprediksi ke depannya. Kira-kira kesimpulan dari penelitian dan manfaat hasil dari penelitian ini akan seperti apa sih yang baik yang akan kita dapatkan, atau mungkin kalau penelitiannya dipublikasikan berarti untuk masyarakat juga ini manfaat penelitian ini apa. Nah, bagaimana cara mengadakan studi pendahuluan? Yang pertama bisa paper ya, jadi dengan baca literatur, ini pasti yang utama ya untuk bidang kita. Jadi seperti yang tadi yang saya bilang, harus banyak baca jurnal dan textbook ya. Terus juga hasil penelitian orang lain ya. Terus person bisa mendatangi ahli-ahli atau manusia untuk berkonsultasi. Jadi misalkan kalau kalian melakukan penelitiannya di lab lain, kalian bisa nanya misalkan ke orang yang ada di lab tersebut gitu kan ya, itu mereka udah berpengalaman misalkan mengerjakan metode penelitian tersebut, atau bisa juga dengan dosen pembimbing kalian ya. Terus place juga mengadakan peninjauan ke tempat atau lokasi penelitian. Ini terutama yang mengerjakan penelitiannya di luar lab kita ya. Karena kan kita harus tahu juga nih di sana kira-kira kita butuh apa gitu ya, atau yang udah disediakan di sana apa, dan yang perlu kita beli atau kita tambahkan itu apa aja. Intinya itu sih untuk studi pendahuluan ya. Jadi saya tekankan kembali untuk kalian rajin-rajin mencari info-info baru ya, terutama dari jurnal. Jadi rajin-rajin baca lah untuk sebagai sarana studi pendahuluan. Nah, kerangka teoritis pada hakikatnya meliputi dua hal, yaitu deskripsi teoritis dan pembahasan penelitian pendahuluan yang relevan, dan kerangka berpikir. Ya. Kerangka teoritis pada bagian ini adalah mengemukakan deskripsi dan kajian teori-teori yang relevan. Di samping itu juga dibahas kelemahan dan keunggulan teori yang digunakan dibandingkan dengan teori lainnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi ketika kita merangkai suatu penelitian, termasuk mendesain metode yang akan digunakan, kan kita pasti membandingkan metode yang akan kita gunakan dengan metode lain. Nah, plus minusnya apa itu kalian harus bahas misalkan di latar belakang, karena untuk memastikan gitu alasannya kenapa sih kita memilih metode ini misalkan seperti itu, atau kenapa memilih topik ini gitu, apa sih kelebihannya gitu kan. Dari situ lebih penelitian kalian lebih terstruktur nantinya kayak gitu. Nah, ini tugas ya untuk hari ini. Yang pertama kalian harus menentukan topik ya, menentukan topik dan melakukan studi literasi atau kajian pustaka, ngecek penelitian ini pernah dilakukan atau enggak gitu ya. Ngecek kalau misalkan mau pakai suatu metode, cek dulu plus minus dari metode ini untuk sampel kalian seperti apa ya. Nah, nanti minggu depan kita akan ketemu via Zoom lagi. Nanti saya akan membahas masing-masing topik yang akan kalian kumpulkan. Terus nanti saya akan tanya-tanya mengenai seberapa jauh sih studi literasi atau kajian pustaka yang telah kalian lakukan, dan yang kedua meninjau visibilitas penelitian. Jadi dari topik yang akan kita pilih, kalian udah kebayang lah memperkirakan biaya yang dibutuhkannya berapa. Terus mulai menghubungi lab yang akan dituju. Kalau misalkan mau menggunakan lab di luar Politeknik Hang Tuah ya. Dan juga memastikan ketersediaan bahan dan aspek-aspek lain lah yang menunjang visibilitas atau mungkin atau tidaknya dilakukan penelitian tersebut. Nanti kita bahas di minggu depan. Saya tanya satu-satu ya, semoga cukup waktunya. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik.